mana aku ini? Tempat apaan ini? Apaan ini ya Rob? Kembalikan aku ingin beramal salih. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa Nabi yang diutus kepadamu? Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi sebelum lanjut, jika kamu mencintai Rasulullah, tekan like, subscribe ke channel ini, dan istighfarlah di kolom komentar. Ketahuilah, setan akan selalu mencoba menghalangimu. Pemuda itu menghembuskan napas terakhirnya. Semasa hidup, ia jauh dari Allah. Salat ditinggalkan, maksiat menjadi kebiasaan, dan durhaka kepada orang tuanya. Jenazahnya dimandikan, dikafani, dan diantarkan ke liang lahat. Saat tubuhnya diturunkan ke dalam kubur, ia merasa masih hidup. Jantungnya berdegup, matanya melihat, telinganya mendengar, namun suaranya tak sampai ke dunia. Tiba-tiba tanah mulai menutupinya. Ia panik. Ia ingin berteriak, "Tolong, aku masih hidup. Jangan tinggalkan aku." Namun, tak ada yang mendengar. Tangisannya tak menggetarkan hati siapapun. Sanak keluarga telah pergi, meninggalkan pusaranya sendiri. Di dalam gelap tubuhnya bergetar. Dinginnya tanah menyelimutinya. Ia mencoba berdiri tapi kakinya lemah. Ia merasa masih hidup, tetapi tubuhnya tak lagi bisa bergerak bebas. Hanya keheningan yang menyelimuti. Lalu, tiba-tiba, sesuatu menghantam kuburnya. Tanah bergetar, udara di sekelilingnya menipis, dadanya terasa sesak. Dinding-dinding kubur itu bergerak, semakin sempit, semakin menekan tubuhnya. Ia menjerit sekuat tenaga. Tapi siapa yang bisa menolongnya? Suaranya hanya menggema dalam kegelapan. Dan saat itu, muncullah dua sosok, besar, mengerikan. Mata mereka menyala, sorotnya menembus jiwanya yang gemetar. Pemuda itu ingin lari, tapi kemana? Salah satu dari mereka mendekat. Suaranya bergemuruh seperti petir yang membelah langit. "Siapa Tuhanmu?" Lidah pemuda itu keluh. Dadanya berdegup kencang. Ia ingin menyebut nama Allah. Tetapi selama hidupnya, ia tak pernah benar-benar mengenalnya. "Apa agamamu?" Ia tahu jawabannya. Tapi, kenapa bibirnya terkunci? Kenapa ia tak mampu mengatakannya? Siapa nabi yang diutus kepadamu? Pikirannya kosong. Semua yang pernah ia dengar dulu kini tak berarti. Tubuhnya gemetar. Ia ingin mengingat, ingin menjawab, tapi semua terasa asing. Tiba-tiba sebuah palu raksasa muncul di tangannya. Satu hantaman dan jeritannya mengguncang alam barzakh. Namun ini baru permulaan. Jeritan pemuda itu menggema dalam kegelapan. Dadanya sesak, tubuhnya menggigil ketakutan. Namun kengerian belum berakhir. Seekor ular raksasa muncul dari kegelapan. Tubuhnya hitam pekat, matanya menyala merah seperti bara api. Ular itu menganga, memperlihatkan taring-taring tajamnya. Inilah Asy-Syuja'ul Aqra. Pemuda itu meronta, berusaha kabur, tapi kemana? Ekor ular itu menghantam tubuhnya. Seketika bumi terbelah. Ia terjatuh, terhempas ke dalam tanah, 70 hasta ke bawah. Namun siksa tak berhenti di situ. Dari segala arah muncul ular-ular lain. Ribuan, ratusan ribu merayap di sekelilingnya. Lidah mereka menjulur, tubuh mereka melilit, menyayat, menggigit tanpa henti.
Pemuda itu menjerit dalam kesakitan. Tubuhnya terbakar, dagingnya terkoyak. Dalam keputusasaan, ia mengangkat kedua tangannya ke atas. Ya Rabb, kembalikan aku. Aku akan sholat. Aku akan beramal syalih. Aku akan meninggalkan maksiat. Aku ingin Engkau ridhoi. Namun, langit di atasnya tetap gelap. Tak ada jawaban. Tak ada pengampunan. Jeritannya semakin keras, semakin memilukan. Namun, semuanya sia-sia. Disinilah ia tinggal, dalam siksa yang tak berujung, dalam penyesalan yang tak akan pernah diterima selamanya. Tiba-tiba, pemuda itu terbangun dengan napas tersengal. Keringat membasahi tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia memegang dadanya, memastikan bahwa dirinya masih bernyawa. Astagfirullah, itu hanya mimpi. Hanya mimpi, gumamnya dengan suara bergetar. Saat itu juga ia bertekad untuk berubah. Ia bergegas mengambil wudhu, lalu menghamparkan sajadah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bersujud dengan hati yang benar-benar pasrah. Hari-hari berlalu dan ia benar-benar berubah. Ia tak lagi meninggalkan sholat, bahkan selalu menunggu azan dengan rindu. Setiap sujudnya penuh dengan linangan air mata. Ia menyisihkan hartanya untuk bersedekah, mencari fakir miskin yang membutuhkan uluran tangan. Namun suatu hari ia merasa sangat lemah. Tubuhnya kehilangan keseimbangan, ia jatuh pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Hingga tiba pada suatu hari, tubuhnya lemah, setiap langkah terasa semakin lambat. Udara di sekitarnya seakan menekan, memberi isyarat bahwa waktunya di dunia tak lagi panjang. Kabar dari dokter itu masih menggema di telinganya. Penyakit ini telah menyebar. Waktumu tinggal sebentar lagi. Ia menatap ke langit, menyadari bahwa hidupnya kini hanyalah hitungan hari. Tak ingin menunda, ia segera menemui seorang imam di masjid. Wajahnya penuh kegelisahan saat ia bertanya, "Wahai imam, bagaimana aku bisa selamat dari siksa kubur?" Sang imam menatapnya dengan lembut, lalu menjawab, "Banyaklah beristighfar. Allah berfirman, dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka masih beristighfar. Bacalah surah Al-Mulk setiap malam." Rasulullah bersabda, surah ini akan menjadi pelindung dari siksa kubur. Jaga salatmu, karena itu adalah amal pertama yang akan dihisab. Lakukan amal saleh, bersedekahlah, karena amal baik akan menjadi cahaya di kuburmu. Dan berdoalah, mohonlah perlindungan kepada Allah dengan hati yang benar-benar pasrah. Sejak hari itu, ia menghabiskan sisa hidupnya dalam ibadah dan kebaikan. Setiap detik ia gunakan untuk beristighfar, bibirnya tak henti melafalkan astagfirullah. Setiap malam, surah Al-Mulk menjadi penutup hari-harinya. Ia memperbanyak sholat, sujud lebih lama, menangis lebih dalam. Hartanya ia sedekahkan, bukan untuk dipuji, tapi karena ia takut kembali ke kegelapan yang dulu pernah ia lihat dalam mimpinya. Dan pada suatu malam, tubuhnya semakin lemah. Ia menutup matanya, menyebut nama Allah, dan untuk terakhir kalinya ia menghembuskan napas. Namun, di saat yang sama, di alam yang tak kasat mata, sebuah cahaya lembut menyambutnya. Kuburnya bukan lagi kegelapan yang menyiksa, tapi taman dari taman-taman surga. Akhir yang indah bagi mereka yang kembali sebelum terlambat. Dua malaikat yang tadi mengujinya kini berdiri dengan penuh kelembutan. Mereka tersenyum lalu berkata,
Tidurlah dengan tenang seperti tidur seorang pengantin yang tak akan dibangunkan kecuali oleh orang yang paling ia cintai. Seketika, pemuda itu merasakan hembusan angin sejuk. Ia menoleh dan melihat sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Kuburnya terbuka mengarah ke tempat yang begitu indah. Pepohonan hijau rindang, sungai-sungai jernih mengalir, cahaya keemasan memantul di permukaannya. Tiba-tiba, sebuah cahaya lembut muncul di hadapannya. Ia menatap, dan cahaya itu berubah menjadi sosok yang bersinar penuh kehangatan. "Siapa kau?" tanyanya. Sosok itu tersenyum. "Aku adalah amal salehmu. Aku menemanimu hingga kau masuk ke dalam surga yang sesungguhnya." Lalu terdengar suara yang begitu menenangkan. "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang berbahagia dan masuklah ke dalam surgaku." Pemuda itu tersenyum, air matanya jatuh bukan karena kesedihan, tapi karena rasa syukur yang tak terhingga. Ia telah kembali ke tempat yang sesungguhnya. Pelajaran dari kisah ini, kesempatan untuk berubah selalu ada selama nyawa masih dikandung badan. Taubat yang tulus dapat mengubah akhir hidup seseorang dari kegelapan menuju cahaya. Amal syaleh adalah kunci kebahagiaan di dunia dan akhirat. Rasulullah mengajarkan doa ini untuk perlindungan dari siksa kubur dan neraka. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr wa azabi jahannam wa fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, lindungilah kami dari siksa kubur, siksa neraka, fitnah kehidupan, dan fitnah kematian. Namun, perjalanan pemuda ini belum berakhir. Bagaimana Allah menyelamatkannya di hari kiamat? Seperti apa kehidupan sejati di surga yang dijanjikan? Nantikan bagian selanjutnya. Ya Rob, kumpulkan kami bersama Nabi dan kekasih-Mu, Muhammad, di surga yang abadi. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita terus bersama dalam ilmu dan cinta kepada Rasulullah.